Kok iso iki? Yogsar sudah tak bikinkan seperti ini, jangan merusak darah. Gitu loh. Indonesian people is crazy. Gitu. Di Indonesia kan kita nyarinya kan nyari cuan ya, makanya kan terus ya, hal-hal seperti itu terjadi di Indonesia. Cuma kayak crossbreed itu tidak terjadi di luar negeri sana. Nama saya Prastio Cahyo Subekti. Usaha ini saya kasih nama Bekti Aviari karena panggilan saya Bekti. Dan untuk alamat usaha ini di Jalan Delima nomor 57, Leles Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Kenapa saya memilih usaha untuk berjualan kenari impor ini? Karena notabene saya dulu suka beternak kenari ya. Kita mulai dari 2008, waktu itu saya masih kelas 2-3 SMA, saya sudah beternak kenari. Dan berlanjut saya bisa mencetak anakan sendiri. Setelah itu saya mengembangkan di bidang kenari ini, khususnya di kenari isian. Jadi anak-anakan hasil breeding saya itu saya masteri sendiri menggunakan Blackstreet waktu itu. Dan di tahun 2012 sampai 2015 itu saya banyak sekali mencetak kenari isian yang saya pasarkan mungkin bisa se-Indonesia ya Mas ya. Jadi untuk itu memang saya kenapa memilih usaha ini, dikarenakan memang kenari itu passion saya. Dan setelah kita mencetak kenari isian, kebetulan saya sudah kerja di sela-sela waktu kesibukan saya itu, kenari tetap bisa saya pelihara karena kenari merupakan jenis burung yang gampang untuk dipelihara. Kita tinggal 2 hari saja kita pakai model dispenser yang seperti ini, burung tidak kehabisan pakan atau minum. Makanya kenapa kok saya bisa usaha di jual beli burung kenari khususnya. Jual beli burung import ini saya mulai dari 2019 ini. Awalnya saya ditawari teman Mas, ditawari teman waktu itu belum COVID ya. Kowe gelem ora, bahasa Jawane, kowe gelem ora njukuk kenari import dengan harga sekian. Setelah saya hitung-hitung, loh kok untungnya lumayan. Terus saya tidak begitu juga langsung mengambil istilah waktu itu kan, kalau beli burung import itu istilahnya beli bok-bokan. Satu bok harganya sekian, terus kita nanti penjualannya sekian. Saya mencoba mencari, di Jogja ini ada tidak yang menjual burung import. Oh ada. Waktu itu saya mulai jualan burung itu saya ngambil paket per 5, per 10, dan per 15 ekor. Tetapi saya tidak pasarkan sendiri. Saya punya teman-teman yang biasa sama saya ikut lomba. Dulu kan saya sering juga lomba. Iya dodolan manuk impor gelem apa ora? Ya dicoba, nak urung dicoba kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, setelah itu saya belikan 15 loh, kok dalam jangka waktu 5 hari kok habis. Terus habis itu ngitung-ngitung untung loh, untungnya lumayan gitu. Saya beli lagi, waktu itu 2 paket itu 30 ekor. Loh kok dalam waktu 1 minggu lebih sedikit, nggak habis tapi sudah nutup modal. Untungnya ada di burung Mas. Tergiur dengan mungkin dengan untungnya ya waktu itu, perputaran uangnya kok bagus. Nah di tahun 2020 itu pas pandemi itu yang katanya orang-orang cari uang susah, cari susah, saya memberanikan diri mengambil bok-bokan waktu itu di Jakarta. Dan alhamdulillah sampai detik ini di tahun 2025 itu saya tuh wong Jawa ngomongnya tuman. Dalam arti tuman ya alhamdulillah bisa eksis sampai hari ini di tahun 2025 ini. Nah kebetulan yang saya tempati ini punya kakak saya Mas. Tak tembung ibaratnya, oh boleh ya sudah. Dulu belum seperti ini di tahun pertama kedua, masih biasa tempatnya ya. Saya bilang tuh sebetulnya kurang layak, cuma penentuannya tuh di tahun pertama Mas. Ketika tahun pertama kita melakukan peluang bisnis ya, kalau tahun pertama itu rugi itu pasti kita stop, gagal.
kalau tidak ada modal lagi. Dan alhamdulillahnya di tahun pertama itu saya ada keuntungan. Jadinya di tahun kedua burung yang saya datangkan pasti jumlahnya lebih banyak karena cash flow-nya sedikit banyak daripada tahun pertama. Dan yang tahun ketiga ya ini saya rehab, saya bisa jadikan tempat yang insya Allah ini menurut saya sudah nyaman untuk burung-burung import. Ya begitulah Mas perjalanan kenapa kok bisa seperti ini untuk kandang bekti aviari ini, yang tadinya ya saya cerita cuma punya 10 kandang dan sekarang ini kalau di total ya ada 500 kandang ini Mas. Untuk di bekti aviari kita menyediakan beberapa jenis kenari import, terutama Yorkshire dan Scott Fancy, Belgi Boso, dan Lisat tentunya. Tapi untuk 3 tahun terakhir ini ada burung dari Iran namanya Rasmi. Itu waktu 3 tahun ini mendominasi untuk penjualan burung import. Untuk perawatan harian saya juga cuman kasih pola makan seperti burung-burung biasa, tentunya burung lokal di Indonesia. Saya juga cuma pakai pakan produk Indonesia, saya campur dengan pakan kiloan, tapi dengan diatur suhunya. Suhu kenapa saya atur? Karena kan ini kan burung di sini yang notabene juga user saya itu kan pembeli, tidak semuanya memiliki katakanlah yang ruangan ber-AC, dan user yang memiliki ruangan tersebut mungkin hanya 3% sampai 5% paling banyak. Dan kan burung ini juga mau dipelihara, ada yang pemain gantangan, ada yang peternak yang notabene peternak biasa. Maksud saya bukan peternak yang modern. Peternak modern itu yang sudah menggunakan AC, vitamin dari luar. Makanya untuk ruangan yang ada di toko saya untuk saat ini saya setel di kisaran 28 sampai 29 derajat Celcius. Kita kasih makan itu sehari cuman sekali Mas, cuman di sore hari nanti kita cek. Kan burung ada model yang rakus, ada yang tidak banyak makan, itu juga ada karena terlalu pilih-pilih. Kadang-kadang di pakan kenari itu kan ada beberapa item Mas, ada kenari seed, ada niger seed, ada biji sawi, ada oteknya sedikit, terus kadang-kadang juga ada millet putihnya. Ketika nanti si burung itu kok seneng makan kenari seed, sore itu kita cek, ya kita tambahin sedikit-sedikit kenari seednya agar si burung makannya lebih dominan. Cuman tidak semua dan persentasenya kecil untuk burung yang seperti itu yang pilih-pilih. Rata-rata juga semuanya dimakan. Dan untuk minumnya kita hanya sekali saja sih kasih, cuman setiap hari kita selalu ganti. Ini air putih, ini air putih matang karena air putih yang dimasak cara dini digodok, karena apa? Bakteri itu sudah dimatikan waktu dia mendidih 100 derajat lebih. Lah itu yang paling bagus untuk dikonsumsi manusia ataupun hewan, khususnya di burung kenari. Extra fooding saya menggunakan sidi basah. Sidi basah itu apa? Ada brokoli, ada wortel, ada kentang setengah matang, itu saya chopper, saya campur menggunakan CD, yaitu extra foodingnya seperti itu. Dan kadang-kadang saya juga pakai jagung juga dan apel biasa, apel Fuji yang merah itu untuk saya jadikan sebagai extra fooding. Kalau untuk tingkat sakit dan mungkin sampai kematian tetap ada Mas. Untuk mengatasinya ya kita berikan multivitamin dalam hal ini, yang ada beberapa multivitamin kan ada. Terus untuk mengatasi burung yang sakit, untuk menuju sehat kita kan sudah mengantisipasi, kan kelihatan Mas. Burung itu kalau sedikit ngembang bulunya itu pasti burung itu tidak dalam kondisi yang prima. Nah, kita sudah langsung kita kasih obat. Insya Allah kalau tidak terlalu lama, kalau wong Jawa itu lengarani nak urung kasep, itu burung pasti sembuh. Cuma kalau yang burung sudah kasep, sudah nyiletnya parah, kotorannya sudah gembel, atau ada, kalau di istilah kenari itu ada nelek putih, itu pasti sudah intensitas sembuhnya, persentasenya itu sangat minim. Ya kita cuma bisa mengatasi dengan hal-hal sebagai berikut Mas.
Kalau jemur burung yang di sini kayak yang di kandang ini tidak saya jemur, tapi kan ada burung yang saya engkel ini juga mandi di luar. Cuma kadang-kadang kalau pas burung saya sedikit, burung ini keluar Mas. Cuma kalau pas posisi habis datang import itu dagangannya banyak, mungkin waktunya sudah repot. Kalau terlalu siang itu juga tidak baik, karena kan saya itu menjemur itu pakai srengenge ya. Maksudnya srengenge itu yang posisinya pagi itu cahayanya masih kuning. Jadi kalau jam 6:30 sampai jam 8 itu kan masih nyaman. Cuman kalau sudah mendekati jam 9 ke atas itu sudah merasa panas, ya itu kan sebetulnya kurang baik juga untuk diburu. Kalau AC ini 24 jam kita nyala di angka 28-29, dan untuk kelembaban juga kita atur di angka 55 sampai 65 untuk kelembaban ruangan tersebut. Untuk lampu kita pakai 12 jam pencahayaan. Nah, kenapa 12 jam? Di luar negeri ini kan khususnya burung ini nanti akan lebih gacor ketika nanti dari tingkatan lampu itu di pencahayaan dari 11 jam, 12 jam, 13 jam, 14 jam, 15 jam. Nah, ketika burung ini sudah di lampu di 15 jam, si burung ini naluri burung tersebut sudah keluar Mas. Oh, kalau 15 jam pencahayaan berarti kita sudah disiapkan untuk breeding. Nah, makanya kita nanti pakai 12 jam biar apa? Biar burung sekedar gacor saja. Nanti kalau di musim breeding saya pasti sudah menggunakan 15 jam pencahayaan Mas. Pemasaran sendiri terkait dengan harga ya mungkin untuk burung import khususnya yang mulai dari terendah itu mulai dari 1.500.000 itu nanti di jenis burung Scott Fancy, dan untuk burung Yorkshire ya mulai di angka 3,5 sampai up lah Mas. Kirim-kirim bisa, saya alhamdulillah selama ini saya jualan, saya kerja sama agen, itu agen dari jalur darat, dari jalur udara. Kita pernah juga ngirim ke Papua itu juga sampai Mas, alhamdulillah. Saya tadinya, Papua ini ngirim nganggo apa? Ternyata ada juga agen yang menjamin keselamatan si burung itu dari Jogja sampai Papua. Ya alhamdulillah selama ini dari Sabang sampai Merauke pun sudah pernah untuk mengirim burung di lokasi-lokasi luar Pulau Jawa tentunya. Kuantiti per bulannya itu tidak pasti, tapi kalau di rata-rata saja kalau sehari itu bisa keluar 3 ya minimal kita 90 ekor bisa keluar. Tapi kalau pas rezekinya bagus ya kan kita tidak tahu Mas. Kalau untuk penjualan itu ya bisa sebulan ya bisa 200 sampai 300 ekor keluar. Cara marketingnya kita memakai penjualan itu 2 model Mas. Ada yang PCB itu pantau cocok bayar, itu user pada datang ke sini pada milih burung sendiri, nanti transaksi di sini, dan nanti juga kita pemasaran ada Facebook, ada Instagram yang saya sertai nomor HP untuk tim-tim kita yang berjualan di sini, yaitu biasanya WA terus minta sepilkan burung. Sepil burung itu ada beberapa model, biasanya ada yang saya punya budget sekian dapat burung yang seperti apa, tolong bisa bantu carikan, saya punya kriteria burung yang seperti ini kita carikan, kita kirim melalui WhatsApp, nanti untuk usernya transfer, setelah itu kita kirim di hari berikutnya. Suka duka berjualan burung import ya, kalau kita ngomong ke sukanya itu dalam arti suka itu suka Mas, kita nyawang burung gede-gede, banyak tamu datang silaturahmi, kita banyak teman, banyak saudara, suka. Cuma kalau dukanya itu kalau tingkat kematian itu bisa lebih dari 10% burung yang datang, karena kan berjualan burung import itu tidak selamanya itu juga untung, karena ada beberapa segmen yang kita rugi biasa dalam hal bisnis, tapi kan kita kan tidak terus ngelokro. Kalau kita bisnis yang ngelokro ya sudah, kita berhenti di tahap itu. Cuma kalau kita bangkit, kita datangkan lagi, alhamdulillah rezekinya bagus, bisa untuk menutup kerugian yang sebelumnya. Kita datangkan lagi, untung lagi, berarti kan kita jadi untung. Ya seperti itu. Dan saya bisa pastikan kalau untuk jualan burung import ini yang paling penting itu konsistensi Mas.
Kalau kita konsisten datangkan burung terus, karena kan dalam 1 tahun ini kita ada beberapa shipment ya. Kita ada shipment dari Turki, kita ada shipment dari Italia, kita ada shipment dari Iran. Yaitu terus kita, kalau rata-rata per tahun itu kita bisa datangkan 5-7 kali kedatangan burung import. Prospek ke depan ya untuk burung import ya, alhamdulillah selama 6 tahun ini saya punya ya mungkin ribuan burung ya Mas ya. Alhamdulillah selalu terjual habis ya, bermacam-macam pembeli. Ada yang pembeli itu juga cari burung yang kualitas bawah, kita tetap layani. Ada pembeli yang kualitas atas, kita layani. Tapi untuk prospek ke depan insya Allah kenari import ini tetap diminati oleh halayak para kenari mania Nusantara tentunya. Dikarenakan kalau untuk breeding ya, untuk breeding itu kan Yorkshire itu cara untuk meningkatkan kualitas ternak dalam hal size. Karena Yorkshire untuk saat ini itu burung yang paling besar size-nya. Jadi kalau kita pengen ternakan kita maju ya memang kita harus punya Yorkshire untuk meningkatkan kualitas size-nya. Dan kalau untuk orang gantangan rasmi itu paling bagus untuk digantangkan karena bulunya panjang, luwes, terus ya visualnya bagus lah, dan secara seni dan keindahan itu menjual Mas kalau untuk rasmi. Yang pengen beternak kenari, khususnya kenari import, itu sebetulnya burung ini mudah ditangkar. Dalam arti mudah ditangkar itu ketika kita membeli burung yang pas pada waktunya. Pas pada waktunya itu seperti apa? Yang betina sudah siap, dalam arti siap produksi, yang jantan juga sudah siap untuk dijadikan pejantan. Dalam hal ini sudah ngerek, sudah gacor. Nah kalau sekedar kita seumpama kita cari burung yang murah, yang masih ngeriwek-ngeriwek, yaitu salah kaprah kalau tolak ukurnya untuk breeding. Kalau untuk breeding itu ya yang ngerek dan yang sudah mungkin kalau cewek itu perutnya sudah bersih, sudah botoli, nah itu pasti cepat untuk di breeding. Dan terus untuk burungnya ini juga enak Mas. Ini burung yang penting itu kita enggak takut. Burung ini kan mau disetting seperti apa kan tergantung kita sebagai pemelihara. Nak wong Jawa itu ngarani awak dhewe iki dalange Mas. Burung itu dianggap wayang. Jadi si manuk ini meh dilakoke kaya ngopo itu tergantung kita. Dalam arti mau disetting ke suhu ruangan yang biasa itu juga nanti adaptasinya manut kita. Mau disetting pakai model sekarang yang mengacu di luar negeri, harus pakai AC, harus pakai itu juga terserah kita. Maka dari itu janganlah takut membeli burung import, karena burung import itu sebetulnya mudah untuk dirawat. Kalau untuk ukuran kandang kita pakai 60-40 untuk 1 ekor betina itu sudah pas. Kebetulan saya kemarin juga habis dari luar negeri ya Mas ya. Saya ke Turki, saya ke Italia. Saya mencoba menengok langsung seperti apa kondisi di sana ya. Kalau mengacu ke cuaca memang suhu di sana kalau pas suhunya tidak dingin itu di angka siang itu 18 derajat, malam itu 13 derajat, itu di luar ya. Cuma kalau di luar negeri itu kan kalau pas waktu musim dingin, di dalam itu juga ada pemanasnya Mas. Jadi pemanasnya itu hidup, suhunya diatur mungkin di angka 18 sampai 20 derajat. Dan modelnya juga hampir sama dengan kita, pakai kandang. Kalau kandangnya bagus model rak itu yang model sekat itu, tengah jantan, 2 betina. Jadi ketika pengenalan itu si burung ini sudah kenal. Jadi begitu ditarik, burung tidak usah bunyi pun langsung kawin aja Mas. Jadi ya untuk kandangnya 60-40 untuk 1 ekor kandang itu sudah efektif. Kalau untuk di luar negeri itu peternak itu tidak seperti di Indonesia ya Mas ya. Karena itu peternak Yorkshire, ya Yorkshire dikawinkan dengan Yorkshire. Karena Yorkshire itu di luar negeri kan kontesnya itu beauty contest. Scott Fancy juga seperti itu, beauty contest. Nah kalau di Indonesia ini kan kontesnya singing contest. Jadinya ya sudah beda jalur ya Mas ya. Kenapa beda jalur? Di sana kita tahunya beauty contest, di sini singing contest. Tapi kalau di sini kan ada Yorkshire dikawinkan dengan Scott Fancy, Yorkshire dikawinkan dengan Belgi Boso. Yang diharapkan burungnya gede, ada melengkungnya, ada bongkoknya. Nah, waktu itu kan saya juga menjelaskan di orang yang di sana. Ini di Indonesia burung dikawinkan seperti ini. Oh, di sana kaget Mas. Kok iso lagi Yorkshire sudah tak bikinkan seperti ini, jangan merusak darah. Ini loh, pengen burung gede sing gagah Yorkshire. Pengen burung yang
melengkung, Scott Vanci, pengen burung yang bongkok, ada Belgiboso, ada Giboso. Saya tak bilang, Indonesian people is crazy. Kenapa crazy? Lo ini wis tak gawe burung sebagus mungkin. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ketika kamu pengen cari burung yang melengkung, ya sudah beli Scott Vanci. Pengen burung yang bongkok, belilah Belgiboso. Pengen burung yang gagah, belilah Yorkshire. Ya sudah. Cuma kan ya kita kan di Indonesia kan peternak kenari harus mengikuti tren ya Mas ya. Kalau trennya yang gede bongkok kan terus kita punya angen-angen Mas. Ini manuk Yorkshire tak kawinke harus Scott Vanci. Tak kawinke iku sing tak pengenke manuke gede melengkung. Wah, pasti payune larang ya. Karena di Indonesia kan kita nyarinya kan nyari cuan ya. Makanya kan terus hal-hal seperti itu terjadi di Indonesia. Cuma kayak crossbreed itu tidak terjadi di luar negeri sana. Silahkan teman-teman yang melihat konten dari celah waktu ini, bagi yang ingin beternak kenari nanti bisa menghubungi kita. Kita itu siapa? Kita itu Bekti Aviari Yogyakarta. Kita punya media sosial itu ada Facebook Bekti Aviari Yogyakarta, ada Instagram juga Bekti Aviari Yogyakarta. Silahkan nanti di sana pasti ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Silahkan bagi teman-teman yang pengen berbelanja atau membeli burung di kita, silahkan menghubungi nomor telepon yang ada. Bagi teman-teman yang mungkin ingin tanya jawab tentang bagaimana cara beternak, bagaimana cara mengatasi burung yang seperti ini, ada kendala, insya Allah selagi kita bisa pasti akan kita bantu. Nah mungkin hanya itu saja bagi teman-teman semua. Untuk penutupnya silahkan mencoba, karena kalau sebelum kalian mencoba kalian pasti tidak akan tahu yang seharusnya kalian ingin lakukan.